Haleluya, puji Tuhan, shalom. Mahasiswa yang diberkati Tuhan Yesus, baik yang ada di Sulawesi Utara, di Timika, ataupun dimanapun berada. Saat ini live akan segera dimulai dengan mata kuliah Etika Kristen 2. Dan sebelum kita mulai, kita akan menyanyi satu lagu yang berkata, Engkaulah kekuatanku. Haleluya, puji Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarlah kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Puji Tuhan, kita satu dalam doa. Haleluya, 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 haleluya. Benar, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami, sukacita kami, damai sejahtera kami. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mengikuti live Tuhan dalam mata kuliah Etika Kristen 2 di STT Spirit Tondano. Kami akan belajar Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu Pendeta Yunita Polii. Tuhan, pada saat ini biarlah pengurapan Kristus menjadi bagian hamba-Mu, dan setiap mahasiswa, setiap yang mengikuti pada saat ini diberkati Tuhan. Biar pengurapan Kristus menjadi bagian daripada setiap mahasiswa yang ada, semua yang mengikuti live ini diberkati oleh Tuhan sehingga benar-benar mengerti sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Yesus.
Roh Kudus mengalir, roh hikmat, pewahyuan daripada Tuhan. Biar benar-benar kami belajar, kami diubahkan, kami belajar, kami disembuhkan, kami belajar. Kami boleh melihat ada perkara-perkara besar yang kami boleh terima pada saat ini dan kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih setiap teman-teman yang ada, semua diberkati oleh Tuhan. Semua kita yang siap untuk mengikuti mata kuliah pada saat ini, Etika Kristen 2, sama-sama dengan ucapan syukur, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini yang baru hadir, ini ada Bapak Desbi Boyo. Selamat sore, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sebelum kita mulai, kita akan yel-yel dulu. Kita akan yel-yel. Bertumbuh, berbuah, menuai. Jadi pada saat kita belajar bukan hanya sekedar kita mengikuti mata kuliah yang ada di STT Spirit ini, tetapi benar-benar Tuhan akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Pribadi-pribadi yang berbuah di dalam Kristus dan pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi terang. Amin. Bertumbuh, berbuah dan menuai. Pada saat kita menjadi terang, kita akan menuai, akan membawa banyak jiwa-jiwa buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Bagi semua yang sudah gabung, tetap bersemangat karena saya percaya kita akan menerima sesuatu yang baru. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap waktu. Jadi jangan lupa tanda hadir, komen dengan NIM, sertai dengan NIM, supaya admin boleh melihat. Dan itu ada penilaian khusus, Kemudian diingatkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada tugas-tugas dari hamba-hamba Tuhan, daripada dosen-dosen yang ada, itu dikerjakan. Selain itu untuk menambah nilai daripada mahasiswa, itu juga akan membawa kita dalam pertumbuhan ke arah Kristus. Pertumbuhan ke arah Kristus. Kita perlu bertumbuh ke arah Kristus karena Kristus pada saat dia datang, dia akan mencari calon mempelai yang bertumbuh, bukan anak-anak. Amin. Yang bertumbuh. Orang yang bertumbuh seperti lagu sekolah minggu bilang, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau mau tumbuh, baca kitab suci dan doa tiap hari. Terlebih pada saat ini kita akan belajar di dalam live mata kuliah yang ada dalam STT Spirit ini. Pada saat ini kita belajar Etika Kristen 2. Puji Tuhan. Kita semua sudah siap Alkitab, namanya belajar teologi. Berarti harus ada siap Alkitab. Kita buka pengertian etika. Di sini kita akan buka DP dasar kebenaran firman Tuhan sebelum kita melihat pengertiannya. Di dalam Kejadian 2 ayat 26, 27, 28. Kita siap membaca firman Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 26, 27, 28. Jadi etika di sini pengertiannya adalah karakter, watak, perilaku, sifat, atau dalam bahasa Yunani disebut ethos, berarti kebiasaan. Jadi etika itu suatu kebiasaan. Sesungguhnya manusia pada saat jatuh dalam dosa, kebiasaannya cenderung melakukan kejahatan. Tuh, cenderung melakukan kejahatan. Makanya di dalam Kejadian berkata bahwa pada saat Tuhan Allah melihat bahwa hati daripada manusia itu cenderung kepada kejahatan, maka dia menyesal. Dia menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Tetapi bersyukur kepada Allah, di dalam Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada kesempatan untuk kita hidup di dalam etika kembali, dengan kasih karunia daripada Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Jadi kebiasaan-kebiasaan dunia yang sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa bisa diubahkan
kebiasaan itu menjadi kebiasaan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, makanya Tuhan mau pada saat ini kita bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh, berbuah, menuai. Amin. Sudah, sobat, buka Kejadian 2 ayat 26, 27, 28. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Jadi tujuan penciptaan manusia di sini, pertama, Tuhan mau kita dijadikan menurut gambar dan rupa daripada Allah. Menurut gambar dan rupa daripada Allah. Berbicara menurut gambar dan rupa Allah berarti kebiasaan kita harus serupa dengan Allah. Amin. Serupa dengan Allah. Karena apa? Karena manusia bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi ada tanggung jawab yang akan diberikan. Ada tanggung jawab yang akan diberikan. Di sini dikatakan supaya mereka berkuasa. Ada tanggung jawab, ada tugas. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, di atas dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian 27. Ayat 27. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi pada saat ayat 26 dan 27 ini berfirmanlah Allah, kemudian di kalimat pertama berkata berfirmanlah Allah, kemudian di ayat yang ketujuh kalimat berkata maka Allah menciptakan manusia itu. Apakah manusia itu sudah diciptakan? Apakah manusia itu sudah diciptakan? Menurut kita bagaimana? Ayat 26, 27, 28. Menurut kita, hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, karena rata-rata yang mengikuti ini hamba Tuhan yang luar biasa. Yang tidak kebetulan boleh bersama-sama kami di STT Spirit, hamba Tuhan yang benar-benar sudah bertumbuh di gereja masing-masing, di komunitas masing-masing. Jadi pada saat di dalam ayat 26 berkata berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian di ayat 20 berkata, maka 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut mahasiswa yang diberkati Tuhan, apakah manusia itu sudah diciptakan di dalam ayat 26 dan 27? Halo? Boleh komen? Di dalam ayat di dalam Kejadian 2 ayat 26 27, apakah pada saat itu manusia sudah diciptakan? Menurut kita bagaimana? Apakah manusia sudah diciptakan? Ada yang boleh komen? Halo, Bapak Pendeta Desbi Boyo, Bapak Pendeta Poltak, Ibu Gembala, Ibu Pendeta Fonda Liao. Apakah manusia sudah diciptakan pada saat dia berkata bahwa berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ada yang boleh jawab? Pada saat ayat 26 dan 27, apakah pada saat itu manusia sudah diciptakan? Semua memperhatikan toh? Kita belajar, kita memperhatikan, bukannya sekedar mengikuti, tetapi benar-benar kita memperhatikan apa yang diajarkan pada saat ini. Menurut kita, menurut mahasiswa yang ada yang sudah hadir pada saat ini, apakah pada ayat 26-27 manusia itu sudah diciptakan, sudah ada?
Kita lihat di dalam Kejadian 28. Kejadian 2 ayat 28. Allah memberkati mereka. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 berkata bahwa ketika itu Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ini diciptakan bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi melalui perencanaan. Toh di dalam ayat 26, manusia itu diciptakan melalui perencanaan. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan cakrawala, menciptakan bulan, bintang, matahari, Tuhan langsung menciptakan. Allah langsung menciptakan. Tetapi manusia ada perencanaan. Kita ini istimewa. Amin. Kita ini diciptakan istimewa. Bolehkah kita katakan masing-masing di dalam nama kita masing-masing, kita katakan bahwa saya ini istimewa. Saya Yunita Poli istimewa. Loh? Masing-masing kita katakan kita istimewa karena kita diciptakan dalam perencanaan. Dalam perencanaan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam rupa kita itu baru direncanakan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Karena baru mulai harus tetap semangat. Suatu hal yang harus kita ingat bahwa kita ini istimewa. Amin. Kita diciptakan istimewa. Kemudian kita perhatikan kenapa kita istimewa. Kita perhatikan. Kita lihat di dalam ayat 1, di dalam Kejadian 1 ayat 26. Manusia diciptakan dalam perencanaan Tuhan. Itu seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa manusia diciptakan dalam perencanaan Tuhan. Kita direncanakan, kemudian kita diciptakan. Kedua, manusia diciptakan dalam kesepakatan. Ada kesepakatan. Kemudian, jadi berbicara kesepakatan berarti ada lebih dari satu. Nah, itu kembali lagi ke Trinitas. Kembali lagi ke Trinitas. Ini pengajaran yang disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Dan pengikut Kristus itu percaya Trinitas. Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa berbicara tentang kehendak Kristus, Allah Anak berbicara tentang firman Kristus, dan Allah Roh Kudus berbicara tentang kuasa Kristus. Jadi pada saat kita percaya kepada kehendak Bapa, yaitu kehendak Kristus, kita pasti melakukan firman Kristus. Pada saat kita melakukan firman Kristus, pasti kita akan menerima kuasa Kristus. Amin. Itulah kuasa Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan dengan dibentuk. Dan sangat istimewa karena apa? Manusia menerima langsung nafas hidup dari Allah. Puji Tuhan. Bolehkah kita berkata, puji Tuhan. Ada nafas hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kita perlu tahu juga bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, di sini pertama kali manusia diberi kepercayaan dan larangan. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, di sini pertama kali manusia diberi kepercayaan dan larangan. Pertama kali manusia diberi kepercayaan dan larangan.
Toh? Namun ini kepercayaan dan larangan di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Tapi akhirnya manusia jatuh dalam dosa pada Kejadian 3. Pada Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa. Diberi kepercayaan dan diberi larangan, tetapi mereka lebih memilih larangan. Tuhan sudah bilang buah yang ada di tengah-tengah ini jangan dimakan. Yang dibilang jangan justru dimakan. Itulah manusia. Dilarang justru mau cari tahu apa yang dilarang Tuhan. Tapi saya percaya kasih Tuhan yang sudah memulihkan kita. Amin. Jadi dalam Kejadian 3 etika sudah dilanggar. Manusia jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena etika dilanggar. Artinya apa? Manusia melanggar perintah Tuhan. Manusia melanggar perintah Tuhan. Perintah sesuatu yang harus dikerjakan, yang selalu harus dilakukan. Kita ini ciptaan. Jangan kita yang mengatur Tuhan. Kita harus seturut kehendak firman Tuhan. Amin. Kita harus seturut kehendak firman Tuhan. Saya punya pertanyaan lagi pada saat ini. Karena pada saat ini kita belajar, jadi saya harap supaya kita ada interaksi. Nggak susah-susah pertanyaannya, kita semua hamba-hamba Tuhan. Saya punya pertanyaan. Yang membuat manusia diusir dari Taman Eden, kira-kira apa? Menurut kita. Jawab di kolom komentar. Saya akan perhatikan ini dan akan menambah nilai. Menurut saudara yang diberkati Tuhan, mahasiswa yang diberkati Tuhan, yang membuat manusia diusir dari Taman Eden, semua serba lengkap, manusia tidak perlu berjerih lelah di situ, semua tinggal ambil, tinggal menikmati. Tetapi akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Kira-kira menurut kita kenapa manusia diusir dari Taman Eden? Manusia diusir dari Taman Eden. Ada yang boleh jawab? Ada yang memperhatikan? Kira-kira apa yang membuat manusia diusir dari Taman Eden? Manusia diusir dari Taman Eden kenapa? Karena pada saat sudah melakukan dosa, sudah melanggar perintah Allah, masih baku tuduh lagi. Siapa yang lebih dulu menuduh? Adam. Adam, imam. Dia tidak minta ampun kepada Tuhan, tidak merendahkan diri dan minta ampun. Justru dia mengatakan bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang mengajak, kata dia, melakukan dosa. Sebenarnya pada saat kita kedapatan melakukan dosa, kita harus minta ampun, merendahkan diri. Kalau kita tidak merendahkan diri, kita akan merasa segala yang kita kerjakan walau dosa kita anggap itu benar. Tuh? Terang lakukan dosa lagi teranggap orang benar, orang lain itu salah. Nah, puji Tuhan, Ibu Heni menjawab, Tuhan memberkati. Jadi seperti ini maksud saya. Pada saat kita belajar, kita kuliah, harus ada interaksi seperti ini. Kita share. Dan ada nilai. Bagi Bapak Poltak juga. Tuhan memberkati. Nah, karena tidak taat. Tidak taat dengan perintah Tuhan. Kalau tidak taat, ketika didapati tidak taat, ya harus minta ampun, merendahkan diri. Orang yang bisa minta ampun pasti yang merendahkan diri. Orang yang tidak mau merendahkan diri, merendahkan hati, pasti dia tahu dia salah selalu. Dia tahu dia benar, orang lain yang salah. Jadi pada saat kita tahu bahwa kita sudah melanggar kebenaran firman Tuhan, kemudian kita ditegur, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Di sini Hawa menyalahkan Tuhan. Bayangkan dia langsung menyalahkan Tuhan. Dia bilang apa?
Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang mengajak kata berbuat salah. Kemudian Hawa menyalahkan iblis. Iblis kata yang menawarkan itu. Apapun, siapapun yang menawarkan sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan, jangan kita ikuti. Karena kesalahan ada di pihak kita, bukan si iblis, bukan siapa. Kita yang sudah tahu kebenaran, jangan melanggar kebenaran. Amin. Tetapi betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia tidak mengutuk manusia. Dia tidak mengutuk Adam, Dia tidak mengutuk Hawa, tetapi Dia mengutuk tanah. Kita lihat ayat itu dan kita baca, dan saya percaya itu boleh menjadi bagian daripada penelitian kita tentang PLPB. Tuh, semua aja bikin tugas tuh ini. Semua harus bikin tugas. Ada tugas dari Pak Rektor, Mener Berry. Kemarin juga hari Kamis ada tugas dari Mem Olivia Rompas. Perhatikan itu bukan hanya sekedar tugas, tetapi membuat orang bertumbuh. Pada saat orang bikin tugas, selain orang bertumbuh ke arah Kristus, orang juga ada nilai. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut. Puji Tuhan, kita lanjut. Jadi, sambung dari tadi, dan kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Saya baca untuk kita semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Sedih itu bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jangan sampai kita yang sudah bertobat membuat Tuhan menyesal, karena orang jatuh lagi ke hal yang salah. Orang jatuh lagi dalam hal yang sudah dilarang oleh Tuhan. Orang jatuh lagi di hal-hal yang Tuhan sudah bilang jangan lakukan, jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Toh, jangan menyembah Tuhan Allahmu. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Toh, kita anak-anak Tuhan tidak jatuh lagi di situ, tetapi dengan iman kita mau katakan bahwa aku tidak menyembah Allah lain karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku tidak membunuh karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku tidak mencuri karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku tidak berzina karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Jadi pada saat kita tidak melakukan dosa bukan berarti menguntungkan Tuhan, tetapi menguntungkan diri kita supaya kita selalu ada perkenanan Tuhan. Kita selalu ada di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita selalu ada dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus ada di pihak kita. Melakukan kebenaran bukan suatu hal yang gampang, tetapi firman Tuhan bilang ada kasih karunia yang akan memberi kita kekuatan kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Intinya Tuhan mau kita setia. Jangan sampai membuat hati Tuhan menyesal. Karena kecenderungan. Pada saat orang ada keinginan saja, ini cenderung berbicara ada keinginan. Ada keinginan untuk melakukan dosa. Baru keinginan, baru timbul di hati orang so ingin orang punya. Orang pe istri, orang pe laki. Orang pe barang, orang pe harta. Toh, itu menyesal, membuat Tuhan menyesal. Kalau sampai orang so melakukan dosa, orang pe barang orang ame, orang so mencuri, itu firman Tuhan bilang apa? Memilukan hati Tuhan. Memilukan hati Tuhan. Sesungguhnya pada saat kita bersama dengan Tuhan Yesus sungguh indah. Kita menikmati kasih Tuhan sungguh indah. Proses-proses itu yang kita alami hari lepas hari, itu hanya membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah mengeluh. Ya, itu perintah Tuhan. Ibu Heni 100 untuk Ibu Heni, luar biasa. Saya senang seperti ini. Harus ada interaksi. Amin. Karena namanya belajar mengajar. Walaupun hanya live, kita harus ada interaksi. Toh, pada saat dosen berbicara jangan sekedar pasang, oh udah hadir, tetapi sebenarnya nyendak baiko. Sepertinya orang semua ada baiko, orang semua diberkati Tuhan.
Setelah manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah pada manusia rusak. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah pada manusia itu rusak. Etika, tidak ada etika lagi. Tidak ada etika lagi. Itu gambar Allah. Kita lihat sifat manusia kecenderungan hatinya jahat. Kecenderungan hatinya jahat. Ingin melukai, ingin menyakiti, ingin membalas dendam, menyimpan kepahitan, menyebarkan fitnah. Tuh, orang sebenarnya tidak berbicara tentang dia karena dia hidup dalam dosa, dia tersinggung. Itu kecenderungan hati manusia. Tetapi sebenarnya kita beruntung karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu akan memberi kita kesabaran. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Pada saat kita mulai ada perasaan yang, kita marah sekali kok pada dia, keterlaluan. Itu kita dalam pihak tidak bersama lagi dengan Tuhan. Kita harus ingat, kita harus mengampuni. Pada saat kita mengampuni, ada kelegaan yang Tuhan akan berikan. Amin. Jadi sifat manusia yang cenderung hatinya jahat, di dalam kita harus catat ini ya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita catat. Kejadian 6 ayat 5-6. Tadi yang saya sudah sampaikan berulang-ulang. Kemudian Kejadian 6 ayat 11. Kemudian Kejadian 6 ayat 12. Itu, catat. Kita catat ya. Kejadian 6 ayat 5-6. Kejadian 6 ayat 11. Kejadian 6 ayat 12. Sifat manusia yang cenderung hatinya jahat. Cenderung hatinya kita jahat. Tapi kita bersyukur Tuhan yang memberi kita kekuatan dengan pada saat kita merendahkan diri dan bertobat. Kita akan diberikan kemampuan untuk kita tidak jahat lagi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada saat kita dikasari, kita tetap mengampuni. Kita tetap melepaskan pengampunan, dan pada saat kita melepaskan pengampunan, ada kekuatan Allah yang mengalir karena kita hidup di pihak Tuhan. Dan Tuhan ada di pihak kita. Apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh kita, mereka berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan kita. Amin, serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Amin. Tetapi pada saat kita berdoa, jangan kita bilang, Tuhan, dia menyakiti hati saya, kemudian buat dia begini. Tidak, jangan seperti itu. Tuhan mau semua orang bertobat. Tuhan mau semua orang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan mau semua orang menerima kasih karunia daripada Tuhan, yaitu bertobat, merendahkan diri, bertobat, dan menerima keselamatan daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, lanjut. Tapi syukur kepada Allah dalam Yohanes 3. Seperti saya sudah katakan tadi, dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi berbicara anak yang tunggal, satu-satunya kebenaran. Siapa namanya? Ada yang boleh jawab? Nggak tahu semua ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal itu? Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi anaknya yang tunggal namanya Yesus. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Poltak Sinambela. Namanya Yesus. Dan Yesus itu adalah kebenaran satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Jangan cari pertolongan dari orang lain, karena kita mau kita dibela, kita bercerita ke orang lain tentang masalah kita, minta pertolongan kepada orang lain, akhirnya apa? Akhirnya masalah semakin besar. Kita punya Yesus. Kalau mau sharing masalah kita, sharing kepada orang yang kita percaya, yang bisa menjaga rahasia iman. Jangan kita bicara pada saat ini, kita bercerita masalah kita, bercerita ubi dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, orang akhirnya sampai ke sana sudah jadi kola. Paham maksud saya? Terima kasih buat yang sudah menjawab. Ibu Heni juga menjawab. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Itu diperhatikan oleh admin. Banyak menjawab, banyak
nilai. Toh, berarti ada memperhatikan. Toh, orang dunia bilang banyak anak banyak rezeki, tetapi kalau di sini banyak menjawab berarti banyak memperhatikan, banyak nilai. Puji Tuhan. Jadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu berbicara tentang Yesus Kristus, dan Yesus Kristus adalah kebenaran satu-satunya. Berbicara anaknya yang tunggal berarti satu-satunya. Tidak ada kebenaran yang lain, tidak ada. Oh begini. Kita tidak bisa mengampuni dia kok begini, tidak bisa. Tetap mengampuni, firman Tuhan bilang mengampuni. Toh? Saya tidak bisa sabar. Soalnya hamba Tuhan itu terlalu, dia begini, tidak bisa. Firman Tuhan saya bilang sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Pada saat kita sabar, Tuhan beri kuat padamu. Kalau kita tidak sabar, kita marah, kita dendam, kita kepahitan, kita akar pahit yang beri kuat kepada kita. Semakin marah, semakin dendam, semakin akar pahit, itu iblis. Kita bekerja sama dengan iblis. Dan itu membuat hati Tuhan sedih. Ingat, amin. Ingat materi kita pada saat ini. Itu etika kita akan jatuh pada saat kita melanggar firman Tuhan. Walaupun kita sudah bertobat, menerima Dia sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kemudian memberi diri kita dibaptis dalam baptisan pertobatan. Amin. Baptisan pertobatan dilakukan oleh pertama orang dewasa. Orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Tahu mana yang salah, tahu mana yang benar. Itu baptisan pertobatan. Berarti orang yang dewasa, bukan anak-anak. Anak-anak kecil itu diserahkan. Dibawa di gereja, didoakan supaya Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara. Tetapi pertobatan terjadi pada saat orang sudah dewasa. Sudah tahu kebenaran firman Tuhan, dia mengerti, dan dia memberi diri dibaptis. Dia sendiri datang, memberi diri dibaptis. Memberi diri, tidak digendong-gendong, tidak dipeluk-peluk, tidak diangkat-angkat, tidak ditarik-tarik, tetapi memberi. Amin. Itulah baptisan pertobatan. Setelah kita dibaptis pertobatan, Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Kita bertumbuh ya, rajin baca firman Tuhan dan rajin beribadah. Di mana gereja kita layani kita baptisan bertobat, dalam baptisan pertobatan kita harus rajin beribadah supaya kita bertumbuh. Setelah kita sudah bertumbuh, ada ujian-ujian yang ada. Firman Tuhan bilang kita harus sabar, itu buah roto. Kita harus murah hati, kita harus kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita lakukan itu. Kalau kita tidak bisa lakukan itu karena masalah terlalu berat, minta kekuatan daripada Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan Yesus. Minta kekuatan daripada Tuhan Yesus, karena itulah kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Jadi anaknya yang tunggal adalah Tuhan Yesus, yang adalah kebenaran satu-satunya, yaitu Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, firman yang menjadi manusia, kita mempunyai kesempatan. Puji Tuhan, kita mempunyai kesempatan. Kita mempunyai kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Orang Manado bilang, sapu tuh ada bilang, puji Tuhan. Kita ada kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal bersama Kristus. Jadi hidup yang kekal ada dua. Hidup yang kekal bersama Yesus, atau hidup yang kekal di neraka bersama api yang menyala-nyala, bersama belerang, bersama bau busuk, bersama cacing-cacing. Hidup yang kekal yang kita ingini adalah hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Amin. Hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Karena kita
orang Kristen di dalam STT Spirit ini percaya bahwa ada surga, ada neraka. Jadi pada saat kita memilih untuk taat kepada firman Tuhan, berarti kita memilih taat kepada Kristus dan hasilnya yaitu surga yang kekal. Tetapi kalau kita melanggar kebenaran firman Tuhan setelah kita menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kita akan menerima siksa yang kekal. Bukan hanya sekedar siksa seperti biasa cuma karena sakit hati, kurang seingat-ingatnya tidak tertidur. Tapi ini siksa yang kekal dengan api, dengan bau busuk, dengan ulat. Kita disiksa dan tidak habis-habis, kekal. Jadi mau pilih mana? Kebenaran firman Tuhan atau melawan kebenaran firman Tuhan? Saya percaya kita pilih kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Jadi melalui kedatangan Yesus, oleh kasih Allah yang besar bagi manusia, kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Melalui kasih Kristus kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki gambar Allah itu. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki gambar Allah yang ada dalam diri manusia yang rusak pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi ada kesempatan memperbaiki. Amin. Puji Tuhan. Ada kesempatan untuk memperbaiki gambar Allah di dalam hidup kita dengan kita taat kepada firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan. Saat ini kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29. Oke, saya percaya kita semua ada Alkitab karena kita belajar dalam sekolah teologi. Jadi harus senantiasa siap. Itu senjata. Punya Alkitab. Dalam Roma 8 ayat 9 berkata, kita baca bersama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Amin. Menjadi sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan. Jadi dalam Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya, kita boleh katakan dengan pribadi kita masing-masing. Sebab Yunita Polii yang dipilihnya dari semula, Yunita Polii juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu yaitu Kristus menjadi sulung di antara banyak saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur ada kasih karunia Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk kita melalui firman Tuhan dipulihkan lagi gambar etika kita yang sudah rusak pada saat jatuh dalam dosa, pada saat zaman Adam dan Hawa. Kita dipulihkan lagi dalam kejadian 3 ayat 16 tadi. Dipulihkan dengan apa? Turut dengan kebenaran firman Tuhan. Setia kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya kita selalu diajak untuk selalu beribadah, untuk selalu baca firman, untuk selalu berdoa minta kekuatan daripada Tuhan, untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Gambar diri, gambar Allah dalam hidup kita diperbaharui dan kita menjadi lagi serupa dan segambar dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Ibu Gembala, Ibu Pendeta, Honda,
Leo bersama Ibu yang kekasih Ibu Heni. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan semua yang hadir. Jadi gambar Allah dipulihkan kembali. Gambar Allah, kita manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, yang jatuh dalam dosa pada zaman Adam dan Hawa, dipulihkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan, dengan Yesus Kristus. Amin. Dipulihkan kembali. Puji Tuhan. Amin. Bapak Pendeta Poltak Sinambola Nambela. Kemudian etika, kita masuk dalam etika sebagai hamba Tuhan. Kita semua di sini hamba Tuhan toh. Kita masuk dalam etika sebagai hamba Tuhan. Yaitu sifat kita pada saat kita selalu beribadah kepada Tuhan, rajin baca firman Tuhan, saya percaya sifat kita akan diubahkan. Amin. Makanya perlu baca firman Tuhan setiap hari, bukan cuma dengar-dengar. Toh memang iman timbul dari pendengaran, tetapi sebaiknya kita yang baca. Kita baca setiap hari, seperti yang dikasih tugas oleh Bapak Rektor bahwa kita harus ada penelitian tentang PLPB itu, kita baca firman Tuhan. Supaya sifat dan karakter kita serta perilaku kita, yaitu etika sebagai hamba Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25, bahkan 25b, 26, ya. 2 Timotius 2 ayat 24, 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama. Apakah dosa Adam ada pilihan bebas atau bagaimana? Jadi, iya. Kenapa Adam dikatakan berdosa? Karena dia melanggar perintah Tuhan. Jadi dia melanggar firman Tuhan, ya berdosa. Banyak orang berkata bahwa iblis itu, dong bertanya-tanya atau dong bilang, iblis itu siapa yang ciptakan? Bukankah katanya iblis diciptakan Tuhan? Tidak, iblis tidak menciptakan, Tuhan tidak menciptakan iblis. Tetapi yang melanggar firman Tuhan, yang melawan firman Tuhan, yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, jadi iblis. Coba, pada saat kita sudah melanggar kebenaran firman Tuhan, kemudian kita tidak merendahkan diri, kita tidak akan mengerti lagi kebenaran firman Tuhan, karena kita sudah dipimpin oleh kuasa kegelapan. Sedih itu. Jadi hamba-hamba Tuhan yang diajar tentang kebenaran firman Tuhan, bertumbuh di gereja, bertumbuh di komunitas, di ministry, di mana, walaupun kita marah, walaupun kita sedih, walaupun kita kecewa, jangan kita langgar kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat kita langgar kebenaran firman Tuhan, bukan orang yang menyakiti kita yang salah, bukan orang yang menyakiti kita, orang lain yang salah, bukan. Pada saat kita tidak bisa mengampuni, yang salah bukan orang lain, tetapi kita. Karena firman Tuhan bilang apa? Ampunilah mereka seperti kita sudah diampuni di doa Bapa kami itu. Jadi pada saat kita tidak bisa mengampuni orang lain karena kesalahan mereka benar, mereka menyakiti kita benar, mereka melakukan hal yang membuat kita tercemar atau apa. Pada saat kita tidak mengampuni, kita yang salah, bukan orang itu. Orang itu punya hubungan pribadi sendiri dengan Tuhan. Orang lain punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan sikap hati kita? Kita mau diubahkan, dipulihkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah? Mau? Kita harus mengampuni. Kita harus sabar. Dan itu perlu kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan selalu ada. Dia selalu siapkan bagi kita. Ada kekuatan daripada Tuhan akan berikan apabila kita mau. Asal kita mau. Amin. Asal kita mau. Amin. Puji Tuhan. Jadi etika sebagai hamba Tuhan, sifat, karakter, perilaku, kita lihat kita sebagai hamba Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 24, 25, 26.
Di dalam 24 berkata, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Nah, baca, dengar. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Walaupun kita dalam pihak yang benar. Firman Tuhan bilang apa? Tidak boleh bertengkar. Dan saya heran, banyak gereja, di dalam gereja ada bawa barang tajam, mau bertengkar. Bahkan ada kekerasan di dalam gereja. Makanya saya bilang tadi, orang yang tidak taat kebenaran firman Tuhan berkata, saya yang benar, dia yang salah. Dia bekerja sama dengan iblis. Akan timbul kejahatan demi kejahatan. Firman Tuhan bilang, yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Pada saat kita tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan jadi semakin jahat. Akan ada muncul ide-ide kejahatan, akan muncul sampai kita akan membuat hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Lebih dalam lagi. Jadi pada saat kita sudah tahu kita salah, langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan dan lepaskan pengampunan Tuhan. Aku mau ngampuni, aku mau lepaskan berkat. Aku percaya Tuhan juga akan buka mata rohaninya dan bawa dia kepada kebenaran. Seperti itu, supaya tidak akan lebih dan tidak akan lebih dalam lagi kita jatuh. Jadi diingatkan, apapun alasannya, firman Tuhan berkata, seorang hamba Tuhan tidak boleh apa? Ada yang boleh jawab? Ada nggak semua ini? 4 mahasiswa yang ikut? 5? Ada nggak? Tidak boleh bertengkar, apapun alasannya. Tidak ada pembelaan daripada Tuhan lagi kalau kita bertengkar, walaupun kita benar. Saudara yang berkati Tuhan, walaupun kita benar, tetapi kalau kita sudah bertengkar, sudah melawan firman Tuhan, dan tidak ada dukungan lagi dari Roh Kudus. Kalau tidak ada dukungan lagi dari Roh Kudus, iblis ambil alih, kasihan, dapat sayang, sangat kasihan. Makanya kita harus saling mendoakan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Harus ramah kepada setiap orang, kepada semua orang. Berbicara kepada semua orang berarti orang yang membuat orang marah. Di sini dikatakan harus ramah, membuat orang darah naik. Toh? Harus ramah. Firman Tuhan bilang, ikut firman Tuhan. Jangan ikut orang perasaan yang pada saat orang marah. Jangan ikut. Amin. Terima kasih Ibu Fonda. Ibu Gembala Fonda yang sudah menjawab. Berarti ada mengikuti. Jadi harus tetap ramah, tidak boleh bertengkar. Kemudian ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun. Dengan lemah lembut. Dan sifat ini hanya orang bisa minta kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Poltak Sinambela yang sudah menjawab. Tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Pada saat kita dipancing oleh kuasa kegelapan untuk marah, sabar. Firman Tuhan bilang, tidak boleh bertengkar. Sabar. Bahkan orang dunia bilang kalau kita marah, marilah kita hitung 1 sampai 10. Pada saat kita mau mengeluarkan kata-kata balas marah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitung sampai kemarahan hilang. Toh, terima kasih Ibu Heni. Tidak boleh bertengkar, ya. Sampai kemarahan itu hilang. Orang harus hitung. Bahkan kalau orang sehitung sampai 10, orang masih marah, orang masih emosi, 11, 12, 13, hitung lagi. Sampai mungkin orang yang di depan kita menganggap kita aneh. Tidak apa-apa, yang penting orang dalam kebenaran firman Tuhan. Toh? Dan dengan ayat 25 bilang, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan dengan lemah lembut. Amin. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Siapa tahu kita diberikan kesempatan untuk bisa memenangkan jiwa.
Jadi harus lemah lembut. Minta kekuatan Tuhan. Amin. Ayat 26. Ayat 26 bilang, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Puji Tuhan. Mereka menjadi sadar kembali, terlepas dari jerat iblis. Pada saat kita tidak malas kejahatan dengan kejahatan, kita mengampuni, kita berharap mereka juga boleh bertobat, dan mereka terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Toh, pada saat kita tidak mengampuni, kita bisa melepaskan pengampunan, kita tidak masuk lagi dalam jerat iblis. Karena kita ada dalam kehendak Tuhan. Kita ada dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi, kalau kita boleh simpulkan itu firman Tuhan tadi, etika sebagai hamba Tuhan, kalau kita boleh simpulkan lagi di dalam 2 Timotius 2 ayat 24, 25 dan 26, bahwa pertama, tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar, apapun alasannya. Pada saat kita bertengkar, kita sudah melawan firman Tuhan. Amin. Ya, harus ada buah-buah roh. Harus ada buah-buah roh. Benar Bapak Pendeta. Itu menjadi dasar. Benar, itu menjadi dasar. Jadi, tidak boleh bertengkar. Kedua, harus ramah. Ketiga, hamba Tuhan harus cakap mengajar. Bagaimana kita bisa cakap mengajar? Kita harus rajin baca firman Tuhan. Karena apa yang kita pelajari, dia masuk. Pada saat kita akan mengajar, dia akan keluar. Jadi hamba Tuhan kalau tidak baca firman Tuhan, apa yang dia mau sampaikan? Firman Tuhan harus dibaca setiap hari. Amin. Harus ada jadwal baca firman Tuhan setiap hari. Walaupun itu tidak jadi tugas dari Pak Rektor, itu harus menjadi tugas sebagai hamba Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Karena apa? Kita dipersiapkan untuk mengajar. Baik mengajar di mana kita berada sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai ketua rayon, sebagai ketua tim sel yang ada. Baca firman Tuhan. Kalau kita nak baca firman Tuhan, apa yang kita harus sampaikan? Harus baca firman Tuhan. Amin. Keempat, harus menjadi pribadi yang sabar. Sabar dalam suka-sukarmu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar. Tuhan beri kuat padamu. Tuhan akan beri kekuatan pada saat kita sabar. Tuhan akan beri kekuatan. Amin. Puji Tuhan. Yang kelima, harus mempunyai sifat lemah lembut. Seperti tadi di Galatia 6 ayat 22-3. Toh, Bapak Pendeta Poltak, harus ada sifat lemah lembut. Lemah lembut itu bukan dibuat-buat, bukan lemah gemulai, bukan. Toh, laki-laki kemudian mau berusaha untuk lemah gemulai, nanti dikatakan ada dua pribadi. Di sini dikatakan lemah lembut. Lemah lembut artinya tidak kasar. Lemah lembut artinya tidak kasar. Toh? Kita tahu kita benar, kita tahu kita disalahkan. Kita benar tapi kita disalahkan. Kita tidak boleh balas dengan kasar, tetapi harus lemah lembut. Karena kita berada dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak Pendeta Poltak bilang di dalam Galatia tadi, sini juga materi ada. Kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19-26. Jadi sebagai hamba Tuhan tidak boleh hidup dalam kita baca tadi firman Tuhan Galatia 5 ayat 19-26. Jadi sebagai hamba Tuhan tidak boleh hidup dalam, pertama, percabulan, perselisihan, iri hati. Hamba Tuhan tidak boleh hidup dalam, ini etika dari surga.
Ini etika dari surga. Firman Tuhan kan itu dari Yesus sendiri. Yesus sendiri itu adalah firman Tuhan. Tuh. Jadi ini etika. Etika sebagai hamba Tuhan. Etika dari surga. Hamba Tuhan tidak boleh hidup pertama dalam percabulan, dalam perselisihan, apa-apa menjadi hal, apa-apa menjadi masalah. Orang bercerita baik-baik, memarah. Toh, tidak boleh seperti itu. Hamba Tuhan tidak boleh iri hati. Tidak boleh iri hati. Amin. Tidak boleh iri hati. Kalau lihat jemaat mulai bertumbuh, misalnya kita gembala, kemudian kita melihat gembala, jemaat kita bertumbuh dan dia bisa melayani, kita pakai dia untuk melayani. Bekerja sama. Amin. Jangan kita iri hati. Kalau ada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang kemudian Tuhan pakai, Tuhan mengangkat mereka, jangan kita iri hati. Kita harus bangga. Amin. Kemudian amarah, tidak boleh hidup dalam amarah. Tidak boleh hidup dalam amarah, tidak boleh hidup dalam kepentingan diri sendiri. Ini etika, etika sebagai hamba Tuhan, etika sebagai pengikut Kristus, etika sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Tidak boleh ada kepentingan diri sendiri. Karena kepentingan diri sendiri, dia mulai menghalalkan segala cara. Tidak bisa, tidak boleh. Kemudian hamba Tuhan tidak boleh ada percederaan, tidak boleh ada roh pemecah. Tuh, karena dia merasa dia kemudian punya masalah dengan orang lain. Dia mau mengajak orang lain juga untuk marah. Padahal orang lain tidak ada masalah dengan orang yang bermasalah dengan dia. Tidak boleh ada roh pemecah. Itu roh pemecah. Orang lain tidak bermasalah, kita ajak untuk bermasalah. Karena kita mau kita dibela. Tidak seperti itu. Hamba Tuhan tidak boleh ada roh pemecah. Itu kalau sudah muncul dalam hati kita, minta ampun. Itu kecenderungan manusia itu. Itu ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Harus segera minta ampun. Amin. Kemudian kedengkian tadi seperti tadi, iri hati. Karena dia dengki, dia kok pelayanan seperti itu karena dia begini-begini. Tidak boleh ada iri hati sampai naik kepada kedengkian. Kemudian hamba Tuhan tidak boleh tergabung dengan pemabuk. Ini kemabukan ini, yang keberapa ini kemabukan. Jangan kita hamba Tuhan kita bergaul dengan pemabuk. Kalau kita melayani ya melayani, tetapi tidak bergaul dengan pemabuk. Firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Toh, kalau ada 3 pemabuk, ada 3 orang yang sementara minum minuman keras, kita hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kemudian kita bergabung dengan mereka, kita akan menjadi yang keempat. Orang yang mabuk yang keempat. Itu firman Tuhan nyata. Toh? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pada saat kita, anak Tuhan, yang tidak suka mencuri, kemudian kita bergaul dengan pencuri. Ada 3 pencuri, kemudian kita bergaul dengan mereka. Kita akan menjadi yang keempat. Toh? Bukan berarti kita tidak Tuhan mau kita membawa kabar baik untuk mereka bertobat, benar. Tetapi tidak bergaul, mengajak mereka benar bertobat. Doakan kemudian jangan bergaul. Mereka yang harus diajak datang ke ibadah. Mereka yang harus diajak untuk datang ke gereja, didoakan dan diajak untuk beribadah. Jangan kita bergaul dengan mereka. Toh? Pada saat kita bergaul dengan orang yang suka, ada 3 orang yang suka karlota contoh. Karlota apa? Kira-kira apa? Tahu DP arti karlota? Orang yang suka membicarakan keburukan orang lain.
sebenarnya kita tidak suka sih berbicara tentang keburukan orang lain. Tetapi kemudian kita berteman. Ada 3 teman kita yang suka membicarakan keburukan orang lain dan kita bergabung dengan mereka. Kita akan menjadi yang keempat. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan berarti kita menghindari mereka, tidak juga seperti itu. Kita mendoakan mereka dan kita mengajak untuk mereka beribadah, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Kita doakan dulu, doakan mereka. Kita tidak menghakimi pemabuk, tidak menghakimi pencuri, tidak. Kita tidak menghakimi pesina, tidak. Kita tidak menghakimi orang yang suka marah, tidak. Tetapi firman Tuhan bilang jangan bergaul dengan mereka, karena kita akan menjadi bagian dari mereka. Yang Tuhan mau kita bergaul dengan anak-anak Tuhan. Kalau kita misalnya saat ini kita masih hidup di dalam dosa, toh masih hidup suka mabuk-mabukan, contoh. Tapi saya percaya hamba Tuhan tidak seperti itu, tidak. Ini contoh. Kita masih suka hidup minum minuman keras dan kita mabuk-mabukan. Tetapi kemudian ada anak Tuhan yang mengajak, mari kita ke ibadah, mari ke ibadah. Kemudian kita mau bergabung dengan anak Tuhan yang beribadah. Ada 3 anak Tuhan yang beribadah. Kalau kita tergabung dengan mereka, kita akan menjadi anak Tuhan yang keempat yang beribadah. Amin. Amin. Karena pergaulan yang baik. Kita putar firman Tuhan tadi. Pergaulan yang baik membuat yang buruk menjadi baik. Amin. Amin. Kalau kita dalam kehidupan yang benar, mari kita tingkatkan. Dan kita ajak orang yang belum mengenal kebenaran untuk datang kepada kebenaran dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan yang akan memampukan kita. Amin. Dengan sifat apa? Harus ramah, harus cakap mengajar, sabar, dan lemah lembut. Itu firman Tuhan yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi tadi, seorang hamba Tuhan tidak tergabung dalam pesta pora. Kita boleh hadir dalam pesta. Kan Tuhan Yesus juga diundang pada saat pernikahan di Kana. Jangan karena firman Tuhan bilang kita tidak boleh tergabung di pesta pora, kemudian kita tidak menerima undangan. Karena tidak pesta pora. Pesta pora artinya pertama diawali dengan beribadah oleh hamba Tuhan, tapi akhirnya diakhiri dengan mabuk-mabukan dan ada pertengkaran, ada perkelahian di sana. Jadi kita jangan tergabung dengan itu. Amin. Tidak tergabung. Kalau mau ikut acara, mungkin ada acara ulang tahun, sekedar hadir ikut ibadah. Kalau ada mabuk-mabukan jangan gabung. Jangan gabung. Supaya tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Tetapi seharusnya sebagai hamba-hamba Tuhan seharusnya hidup dalam buah roh. Tadi kan sudah disampaikan. Hidup dalam buah roh. Buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri paling akhir? Tetapi itu merupakan hal yang paling pokok. Pada saat kita punya penguasaan diri, kita bisa hidup dalam kasih. Kalau kita punya penguasaan diri, pasti kita punya sukacita. Kalau kita punya penguasaan diri, pasti kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita punya penguasaan diri, pasti kita boleh hidup dalam kesabaran. Kalau kita punya penguasaan diri,
pasti kita bisa hidup dalam kemurahan. Amin. Kalau kita bisa penguasaan diri, pasti kita bisa hidup dalam kebaikan. Dan kalau kita bisa penguasaan diri, kita boleh hidup dalam kesetiaan. Setia kepada kebenaran firman Tuhan. Setia kepada firman Tuhan. Setia kepada keluarga. Setia kepada pasangan. Pasangan hidup. Setia kepada pelayanan. Jangan karena masalah kita tinggalkan pelayanan. Tidak. Gelar hamba Tuhan bukan nanti pada saat diteguhkan, tetapi itu seumur hidup. Seumur hidup. Jangan kita ganti gelar dengan hamba setan. Hamba Tuhan artinya kita mau menghambakan diri kita kepada kebenaran. Amin. Hamba Tuhan artinya kita mau menghambakan diri kita kepada kebenaran. So sakini hati Tuhan. Orang bikin sakit hati Tuhan. Tapi aku mau sadar itu kita menghambakan diri kepada kebenaran. Tuhan, so sakini hati Tuhan. Mereka tipu saya, tetapi kita tetap mengampuni. Itu kita menghambakan diri kepada kebenaran. Amin. Kita menghambakan diri kepada kebenaran. Amin. Mau tetap hidup dalam kebenaran? Mau? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kita harus benar-benar masuk dalam kebenaran firman Tuhan, tenggelam. Nikmati Tuhan setiap pagi. Makanya saya punya jadwal firman Tuhan setiap hari. Saya bagikan di TikTok, saya bagikan di WA, saya bagikan di media sosial supaya semua mengikuti. Bahkan kalau boleh semua juga baca firman Tuhan. Punya jadwal baca firman Tuhan. Amin. Tenggelam bersama Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi hamba Tuhan harus hidup di dalam buah-buah roh. Harus hidup di dalam buah-buah roh. Tadi sudah disampaikan. Karena apa? Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 24. Ada yang pegang Alkitab? Kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 24. 1, 2, 3. Karena barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi diri dibaptis dan dalam baptisan pertobatan, baptisan orang dewasa, kita menjadi milik Kristus. Amin. Kita ini milik Kristus. Makanya kita disebut hamba Kristus, hamba Tuhan. Karena barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya. Amin. Telah menyalibkan dagingnya. Cuma karena kata-kata, cuma karena ketersinggungan, kita tidak bisa tidur. Ingat orang kesalahan. Kita harus menyalibkan daging kita. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Harus salibkan. Ada keinginan yang membuat orang jauh dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali. Amin. Kembali. Ada kasih karunia selama kita hidup. Tetapi kalau kita masih hidup dalam dosa, kemudian Tuhan panggil, tidak ada kasih karunia lagi. Hidup kita bersama Lucifer di neraka. Saya percaya tidak. Kita hamba Tuhan. Menghambakan diri kepada Tuhan Yesus. Menghambakan diri kepada firman Tuhan. Menghambakan diri kepada setiap firman Tuhan yang kita belajar. Bahkan yang kita belajar pada saat ini. Amin. Karena ayat 26 berkata seperti ini. Kalau kita tidak menghambakan diri kepada Tuhan, kita tetap mengikuti nafsu dunia. Ayat 26 berkata begini. Janganlah gila hormat. Janganlah saling menantang. Dan janganlah kita saling mendengki. Kalau kita gila hormat, kita akan keluar sebagai hamba Tuhan. Jangan gila hormat. Cukup kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata bahwa kita dihormati oleh Tuhan.
Pada saat kita lakukan kebenaran firman Tuhan, kita tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani pekerjaan Tuhan, kita dihormati oleh Tuhan. Amin. Artinya menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah gila hormat. Gila hormat, orang so hormati lagi. Maaf, ada kesalahan teknis. Jadi jangan kita gila hormat. Kadang karena gila hormat akhirnya jatuh dalam dosa. Kalau orang dunia bilang itu haus validasi. Mau dipuji, mau disembah, mau ditinggikan. Kita ini hamba Tuhan, hamba kebenaran. Pada saat kita gila hormat, disitulah kita jatuh. Pada saat kita haus validasi, disitulah kita jatuh. Toh, jangan saling menantang. Pada saat ada orang yang menantang kita, jangan balas menantang. Kalau kita balas menantang, kita sudah jatuh dalam dosa. Kemudian janganlah saling mendengki. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, etika dalam pelayanan. Tadi etika sebagai hamba Tuhan. Tuh, etika sebagai hamba Tuhan. Tadi tidak boleh bertengkar. Ada yang masih ingat? Etika sebagai hamba Tuhan harus ramah. Etika sebagai hamba Tuhan yang ketiga, harus cakap mengajar. Etika hamba Tuhan sebagai yang keempat, harus sabar. Yang kelima, harus mempunyai sifat lemah lembut. Itu etika sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Bagi kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, ada etika dalam pelayanan. Ada etika dalam pelayanan. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Di situ kalau saya boleh langsung langsung rangkum, ada 5. Itu tugas baca di rumah. Baca di rumah dan uraikan. Ada 5. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11, uraikan yang saya akan sampaikan di sini. Catat. Etika sebagai pelayan Tuhan, pemimpin jemaat, sebagai penatuake, sebagai gembala, sebagai diaken, sebagai ketua komsel. Ini ada etika. Ada peraturan dari Tuhan Yesus karena sesuai firman Tuhan. Toh? Jadi peraturan yang terbaca, etika yang terbaca ini etika dari surga. Mau masuk surga toh harus ikut etika surga. Pertama, kalau kita melayani domba, menggembalakan domba, pertama, jangan dengan paksa. Nah, ini dapat tugas. Bikin makalah. Kirim kepada saya. Toh? Kirim boleh di grup, boleh. Boleh rekam DP pengertian, boleh rekam atau boleh bikin catatan, terserah. Kirim secara pribadi, japri boleh. Di grup juga boleh supaya saling memberkati, toh. Pertama, di sini etika dalam pelayanan. Pertama, jangan dengan paksa. Sudah mampu disambung. Jadi jangan jasa mati, dia sambung ulang ki. Maaf tadi ada signal, ada gangguan signal. Kemudian jangan dengan paksa. Pertama, kita yang gangguan signal. Berarti mesti pakai nih HP. Maaf. Iya, boleh komen-komen supaya DP lebih bagus. Jangan dengan paksa. Boleh uraikan jangan dengan paksa itu bagaimana? Kemudian yang kedua dengan sukarela. Etika dalam pelayanan, pertama, uraikan, buat makalah. Sebagai pemimpin, kita tidak boleh memaksa. Yang kedua, dengan sukarela. Yang ketiga, jangan mencari keuntungan. Bagaimana itu tidak mencari keuntungan? Kemudian, dengan pengabdian. Bagaimana itu pengabdian? Yang kelima, sekarang sini yang gangguan. Yang kelima, menjadi teladan. Amin. Harus menjadi teladan.
Jangan kita ajar tentang kesabaran baru kita sendiri tidak sabar. Kita mengajar jangan mencuri, kita sendiri melakukan itu. Kita mengajar jangan berzina, kita lakukan itu. Kita mengajar tidak mengingini kepunyaan orang lain, kita lakukan. Jadi apa yang orang ajarkan jangan kita lakukan. Amin. Jadi saya minta tugas ini ya. Boleh toh teman-teman yang diberkati Tuhan. Bagaimana itu melayani dengan tidak paksa, melayani dengan sukarela, melayani dengan tidak mencari keuntungan, dan bagaimana melayani dengan pengabdian. Kemudian bagaimana melayani untuk menjadi kita melayani menjadi teladan. Kemudian yang perlu diingat juga sebagai hamba Tuhan, kalau laki-laki layani laki-laki, jangan perempuan. Kalau perempuan layani perempuan, jangan laki-laki. Kan di dalam pelayanan, di dalam gereja ada tim toh. Seperti itu. Ini etika dalam pelayanan. Kalau kita langgar, kita melanggar firman Tuhan. Kita melanggar etika dari surga. Ini etika dari surga karena berdasarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tugas. Perhatikan setiap tugas yang diberikan oleh setiap dosen yang ada. Bukan dari Pak Rektor yang ada, perhatikan dan kerjakan. Bukan hanya sekedar perhatikan dan kerjakan. Begitu juga tugas dari saya pada saat ini. Saya sudah katakan tadi, nanti saya chat ulang di komentar. Dikerjakan untuk menambah wawasan kita dan untuk menambah nilai. Amin. Puji Tuhan. Kita menyanyi satu lagu yang berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati sebagai hamba yang dan kebenaran sampai akhirnya. Puji Tuhan, kita berdoa. Inilah yang menjadi komitmen kami Tuhan, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap mengasihi Tuhan, untuk kami senantiasa mempunyai hati sebagai hamba, benar-benar Tuhan mau menghambakan diri kepada kebenaran, benar-benar Tuhan mau mengikuti, mau menjalankan setiap etika dari surga, etika kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan daripada Roh Kudus. Mampukan kami semua Tuhan, mampukan hamba, mampukan keluarga hamba, mampukan setiap mahasiswa yang ada, mampukan keluarga dari setiap mahasiswa yang ada, orang-orang yang kami kasihi, untuk kami hidup dalam etika dari surga Tuhan, etika sebagai hamba Tuhan, dan terlebih sebagai pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin komunitas. Kami mempunyai etika dalam pelayanan. Di dalam nama Yesus, mampukan kami Bapa, dan mampukan kami juga untuk dapat melakukan setiap tugas-tugas daripada setiap dosen-dosen yang ada, untuk kami bertumbuh ke arah Kristus, dan untuk kami bertambah nilai di dalam perkuliahan yang ada ini Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap mahasiswa yang ada, yang belum sempat mengikuti, diberkati oleh Tuhan, yang sudah mengikuti juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, senantiasa semangat, dan setiap biaya-biaya paket yang ada, mampukan mereka untuk bayar biaya paket yang ada. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan yang tertutup jalan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha mereka, dalam setiap pelayanan mereka, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, berkati juga Pak Rektor yang ada, beri hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengelola Tuhan STT Spirit ini bersama setiap dosen yang ada, dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Berkati kami semua dengan kekuatan kesehatan, dan berikan kami umur panjang untuk kami boleh senantiasa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi Tuhan pembawa kabar baik, bahwa ada keselamatan daripada Tuhan bagi setiap orang yang
belum hidup dalam keselamatan. Di dalam nama Yesus, berkati pembangunan gereja yang ada, pembangunan Estete Spirit yang ada. Biar Tuhan setiap mahasiswa juga selalu mendoakan untuk pembangunan gereja, pembangunan Estete Spirit yang ada boleh berjalan dengan baik. Biar ada donatur-donatur yang ada, dan setiap donatur yang sudah memberkati juga, Tuhan Yesus balas berkat. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap perkuliahan yang ada, Tuhan berkati, boleh berjalan dengan baik. Sampai ujian, sampai wisuda, semua diberkati oleh Tuhan, semua dilindungi oleh Tuhan, semua dipelihara oleh Tuhan. Dan kami semua bersyukur. Kita semua yang mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih yang sudah setia dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus balas berkat dan tetap semangat. Tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan. Anda hebat. Amin. Anda hebat, Anda diberkati Tuhan. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan.